Apa jadinya sebuah karya seni jika tidak memiliki makna dan membangun bagi masyarakat gitu. Gak semua harus sempurna. Dengan aku sudah berusaha maksimal itu juga udah pencapaian luar biasa gitu. Dengan aku sudah berusaha di dalamnya, apapun hasilnya ya gimana nanti gitu. Emang kayak jalan-jalan aja sebetulnya kalau misalkan orang lihat hanya sekadar asik jalan-jalan ke Santolo. Enggak, itu nggak jalan-jalan sebetulnya. Ini jadi pertanyaan besarku ketika pulang dari sana. Apakah memang seni yang tidak dilihat? Atau memang kita yang tidak memperlihatkan diri? Ternyata nggak susah. Menggabungkan beberapa bidang ilmu dengan seni itu tidak sulit sebetulnya. Maju sedepan mungkin ketika kamu merasa benar dan jangan mengeluarkan satu huruf atau satu kata pun dari mulut kamu kalau kamu ngerasa salah. Tapi kan nggak semua orang paham ke situ, Bu. Dengan cara aku berbicara seperti ini, dandanan aku, tampilan aku, mungkin orang mikirnya belagu atau sombong teman. Kamu belum kenal aku aja. Sekarang aku berkegiatan seperti biasa di majelis mahasiswa, terus layaknya mahasiswa semester 5 dalam peminatan pengkajian. Dan beberapa juga aku sedikit banyaknya diskusi sama teman-teman sih, Bu, untuk tanda kutip menjaga kewarasan ya, untuk cerita sharing gitu. Ya, menurutku kewarasan itu harus dijaga untuk diriku sendiri karena berpengaruh dengan orang lain. Aku banyak berinteraksi dengan orang banyak, sehingga mungkin ketika aku menahan emosi tertentu atau pikiran beban tertentu yang mungkin jawabannya tidak aku temukan, aku membutuhkan saran dari orang lain terkait apa yang aku pikirkan dan yang aku rasakan. Tapi terkadang itu hanya sekedar untuk sharing dalam tanda kutip apa yang aku tidak tahu dan kemana harus cari jawaban. Tapi terkadang apa yang aku rasakan seperti lelah atau apapun itu gak aku ceritakan gitu. Kebetulan salsa dari sejak umur 8 tahun itu sudah ada di bidang tari. Udah masuk sanggar dan kebetulan ayah salsa pun sebagai guru tari. Jadi beliau juga lulusan ISBI Bandung dan sekarang nurun ke salsa gitu. Secara tidak langsung ketika aku ingin menekuni atau terkait bidang-bidang yang lain, tapi nyatanya aku nyaman di dalam seni gitu. Aku bebas untuk berekspresi, aku bebas mengungkapkan apa yang aku rasakan melalui karya, dan menurutku dengan di dunia tari ini, di bidang tari, aku bisa mempelajari banyak bidang ilmu pengetahuan, entah itu bersangkut paut dengan manusia dalam tanda kutip ya mungkin antropologi, sosiologi tentang manusianya, karakternya, entah itu dari wilayahnya gitu. Meskipun hektik sekali dengan banyak kegiatan, tapi karena aku menyukai dan nyaman itu yang membuat aku semangat gitu untuk mengetahui apa yang jadi pertanyaan aku ketika menekuni bidang itu. Semester 2 pernah membuat karya. Prosesnya pada saat itu memang ada acara kolaborasi antara hubungan Indonesia dengan Belanda saat itu, dan aku dipacu dengan hasil seminar dengan mereka terkait atau lingkungan, dan akhirnya aku membuat karya sebagai inspirasinya adalah sampah. Nah, dari sampah itu aku melihat dengan membalikan posisi, aku sebagai orang asing melihat keadaan sampah di Indonesia. Judul karyanya itu Recycle Runtah. Tentunya aku nggak bekerja sendiri saat itu karena dengan posisi ilmuku masih semester 2 saat itu, dan aku menanyakan bahkan terkait di Belandanya dulu. Sebetulnya aku studi literatur dulu dengan berbasis internet tanpa buku saat itu. Ada kerjasama antara orang Belanda yang datang ke sini. Saat itu ada seleksi dan 8 orang dari mahasiswa ISBI Bandung yang ikut berkontribusi dalam kegiatan itu setelah mengumpulkan esai. Pada saat itu beda esai yang aku kirimkan dengan hasil karya yang dipublikasikan. Karena pada saat itu hanya sebagai seleksi untuk masuk ke tahap selanjutnya. Nah, untuk di karya ini waktu itu aku sharing dengan dosen karawitan, kemudian dengan dosen tari sendiri gitu. Waktu itu aku juga dibantu terkait bagaimana cara mengeksplorasi gerak dari hasil yang aku temukan dari ide mengangkat sampah, mengolah sampah itu menjadi hal yang berharga gitu, suatu yang berharga, dan akhirnya aku membentuk dan menginterpretasikannya melalui seorang pekerja atau orang asing yang melihat Indonesia kok banyak sampahnya tapi tidak menghasilkan apapun, sedangkan di luar negeri yang sampahnya tidak sebanyak kita tapi jadi bermutu gitu, jadi barang yang bisa digunakan. Pada saat itu aku hanya menggunakan properti tong sampah besar, kemudian aku mengumpulkan 287 botol sampah plastik di ISBI Bandung setiap harinya, dan karena itu hanya kebutuhan propertinya itu mungkin harus banyak karena ternyata 2 karung besar itu tidak mencukupi stage untuk aku mengeksplorasi sampah tersebut gitu. Akhirnya dari proses pembuatan karya, dari sebelum karya yang menurut aku mudah, ternyata
susah ya buat karya sendirian gitu, untuk nyari idenya. Dan betul, ketika aku tidak mempunyai referensi, aku bingung untuk mempertanggungjawabkan karyaku. Maka dari itu aku berpikir untuk sepertinya aku lebih mengkaji dulu apa yang akan aku lakukan untuk membuat karyaku nanti yang lebih daripada ini gitu. Aku juga melakukan wawancara. Menurutku dari empiris seseorang juga terkait situasi lingkungan juga itu diperlukan gitu. Meskipun aku belum 100% tidak menggunakan plastik, aku juga pengguna konsumtif plastik gitu. Tapi mungkin aku bisa satu langkah lebih maju daripada teman-teman untuk dijadikan sebuah karya gitu. Apa jadinya sebuah karya seni jika tidak memiliki makna dan membangun bagi masyarakat gitu. Aku itu bisa terangsang dengan situasi ketika aku di tempat tersebut gitu. Atau orang ngobrol nih, topiknya apa, tapi bayangan dan imajinasiku berjalan. Kayaknya kalau dibuat karya nanti bajunya begini nih, terus konsepnya dibawa ke sini. Nah, itu tuh suka tiba-tiba ada. Kadang untuk membaca buku pun aku suka jadi tiba-tiba, ini kalau dibuatnya kayak gini hebat ya. Kadang yang menjadi aku sukai terhadap membuat karya itu harus liar gitu. Liar dalam arti tidak seperti yang biasanya orang buat. Mungkin karya tari misalkan harus yang udah paham banget nih, harus yang udah tahu jam terbangnya. Menurutku tidak. Dengan dia punya keinginan ataupun punya landasan yang oke gitu dan membangun gitu, kenapa enggak? Dan kemarin aku merasa bangga dengan diriku sendiri ketika bisa membuat karya di semester 2 dan karyanya sudah ada di Den Haag di Museum Kan saat itu. Awal mulanya aku ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Ai Mulyani dengan menunjuk aku sebagai perwakilan mahasiswa seni tari untuk berangkat menjadi perwakilan ISMI Bandung di acara Winter School. Waktu itu aku langsung ditunjuk oleh jurusan. Nah, waktu itu kita berangkat 4 orang, dari mahasiswa antropologi 2 orang, dan film. Pertunjukannya hanya aku saat itu. Kita ke sana dan dibagi kelompok. Aku kira hanya cakupan negara-negara terdekat, ternyata aku satu kelompok dengan orang Nigeria, namanya Gimba. Kita dibagi 3 kelompok. Pada saat itu aku Gimba dari ITB di S2, kemudian satu laginya dari NHI. Nah, dia pariwisata. Kita diskusi di sana hanya diberikan waktu 1 malam setelah riset seharian. Nah, itu berat menurutku, yang maksudnya disandingkan dengan beberapa dosen di kelompoknya, dan nanti kita presentasi di hadapan profesor dan doktor gitu. Intinya mereka ingin mengembangkan pulau kecil yang belum terekspos di kita gitu. Kemarin kebetulan di Santolo Garut kita datang ke sana, terus berdiskusi kita bersama mentor Ibu Maya saat itu. Dia bilang kira-kira ide apa nih yang mau diangkat untuk mengolah si Santolo ini gitu. Salsa karena ada di dunia seni, jadi teman-teman salsa yang berempat ini awalnya sedikit insecure karena posisinya teman-temannya sains. Pada saat itu udah ngobrol takut duluan gitu, kita mau ngomongin apa nih ruang kayak gini, teman-teman ngomonginnya sains, teman-teman ngolahnya gimana nih sampahnya, tapi kita gimana di sana gitu dengan berbasis seni ilmu kita gitu, kita harus gimana. Dan akhirnya pada saat itu aku ketika diskusi aku bilang, Bu, sepertinya ini akan dibuat jadi salah satu tempat yang dijadikan publikasi seni dan budaya yang ada di Garut, seperti seni kemasan wisata. Aku aplikasikan itu, dan mata kuliah itu sempat disinggung gitu ketika aku semester 3 dan semester 2 aku lupa. Nah, disetujui, dan akhirnya kita memilih topik dari kita Dancing with Nature. Jadi si alam itu bagaimana kita kemas dan hidup dengan seni dan juga budaya yang di sana. Akhirnya kita riset, mencari tempat yang dimana pariwisata dari NHI ini, temanku namanya Rehan, dia mengolah gimana nanti kita jalurnya kemana, dibuat apa, dan aku berusaha mengaplikasikan untuk mencari data sebenarnya kesenian apa sih yang ada di Santolo ini gitu. Dan mirisnya mereka tidak tahu kesenian apa, dan andil pemerintah pun tidak ada, pesta laut pun jarang. Jadi mereka tuh ketika ingin melaksanakan pesta laut, ketika masyarakatnya mau aja seperti itu. Jadi masih ada blok-blok seperti itu, dan pantainya masih bersih, maksudnya masih kebilang rapi gitu. Cuma ya sayangnya pengunjungnya sedikit, mungkin karena aksesnya juga jauh, karena pada saat kita kesana juga busnya mogok. Jadi itu semalaman kita takut sambil hujan gitu. Itu salah satu pengalaman kita. Dan ketika riset pun kelompok kita pertama waktu itu langsung turun menerjang hujan di laut itu, di pantai itu, menemukan mercusuar di sana. Dan aku berpikir mercusuar yang terbengkalai ini bisa dijadikan tempat apresiasi para wisatawan ke sana, melihat karya-karya hasil sampah di sana.
Aku pikir begitu gitu, dengan pemberdayaan masyarakat, contoh kerang dan lain-lain gitu dibuat, itu sepertinya sederhana tapi bermakna gitu. Ketika kita membahas tentang alam ini harus digimanain gitu. Dan kita dapat satu momen ketika ada nelayan menarik jaring, itu dominan sampah daripada ikan yang didapat, dan itu yang menjadi salah satu penelitiannya Gimba, karena dari ITB dan membahas tentang biologi. Dan aku di sini mengolah bagaimana caranya si seni ini di pesta laut itu atau di akhir tahun menjadi salah satu acara 1 tahun sekali, setidaknya ada pertunjukan seni gitu di daerah wisata itu. Jadi tempat-tempatnya strategis untuk dijadikan tempat pertunjukan, karena kan tidak kaku ya, bebas gitu, kita bisa bereksplorasi di atas batu-batu karang pun. Dan akhirnya ada video di hasil kelompok kami bahwa aku menari di atas karang yang kering gitu. Dan aku bilang tari itu tidak harus berbasis tradisi, mungkin harus tradisional karena jaipong boleh, tapi sebenarnya kita bisa mengikuti dan terangsang dengan seperti apa gelombang ombak, seperti apa pohon bergoyang, itu bisa menjadi hal yang menarik gitu. Wah, ada yang beda. Kenapa Pangandaran bisa maju, yang lain tidak? Salah satunya adalah Santolo gitu. Ya mungkin karena bingung yang mengolahnya akan seperti apa dan bagaimana. Dan pada saat itu kami presentasi, kami menjadi best group saat itu dari 11 kelompok. Kemudian juga kita menjadi presentasi terbaik kedua dari 11 kelompok. Bahkan waktu presentasi, dan kebetulan waktu itu kelompokku kelompok presentasi terakhir, undian terakhir ke-11. Waktu ngeliat presentasinya, ngebahasnya geografisnya, petanya dilihat. Aduh, gimana? Kata yang berdua tuh, bisa karena aku perempuan sendiri sekelompok itu, temennya dua-duanya laki-laki gitu. Kayak bisa kita bisa gitu ya, saling menguatkan satu sama lain. Dan Gimba ini cuek orangnya, maksudnya cuek kayak udahlah itu bisa pasti gitu, untungnya begitu. Dan Gimba adalah salah satu orang asing yang paling fasih bahasa Indonesia. Mereka seimbang untungnya, jadi nggak ada yang satu diem terus dominannya berdua, nggak, jadi seimbang Gimba. Jadi untungnya pada saat pembagian tugas, udah kamu eksplor nih tempatnya gimana, aku cari data seninya kayak apa, kamu eksplor tentang ekosistemnya kayak apa. Kelompok salsa kebetulan hanya kelompok kita, maksudnya yang perform waktu itu di video tari kontemporernya seperti apa ketika pertunjukan tarinya, terus langsung pada saat kita presentasi, dan itu hanya kelompok kita yang tampil saat itu. Ada seninya gitu. Kalau misalkan kelompok lain lebih kayak harga jual di sana, barang yang bisa kita dapatkan di sana, persiapan apa aja kayak oleh-oleh gitu. Nah, dan aku bangga dengan kelompokku, kita berbeda gitu. Kita menyajikan yang berbeda daripada yang lain. Goals kita untuk mendapat data itu tuh sesuai ketika kita presentasi. Bahkan orang lain udah siap dari semalam, kita hamin beberapa jam baru beres video dan PPT. Karena ngambil si tadi kasusnya itu dirinci gitu. Apa ya ini kira-kira yang jadi menarik ketika pembahasannya dibawa ke presentasi nanti. Datanya valid nggak ya? Dan itu nggak seorang dua orang gitu yang kita cari datanya, langsung ke orang yang paling lama di sana seperti apa gitu. Dan aku senang dengan cara mereka, gaya mereka menyampaikan aspirasi mereka, pendapat mereka. Ini menurut aku nih masyarakatnya begini, tapi gimana ya gitu. Tapi terpecahkan dengan pertanyaan mereka sendiri gitu. Ini gimana? Dan aku merasa nyaman sekelompok sama mereka dengan penelitian seberat itu. Menurutku yang pertama kali, yang awam, dan se-enjoy itu karena mereka asik gitu. Kalau misalkan capek ya diketawain aja gitu. Kita ketawa dulu, gimana kita diem beberapa jam, kita diem dulu, terus mikir orang lain ngobrol gitu, ramai kita belum ngapa-ngapain nih, gimana ya? Karena topiknya itu yang menggabungkan 3 dari 3 orang jadi satu, dan itu menarik sih menurut aku, dan tidak menghindar jika itu akan diulang. Pemilihan topik yang diriset sama kita apa, kemudian cara kita presentasi, cara kita berdiskusi kebersamaan, mungkin ketika kita kerja itu emang benar-benar bertiga. Jadi bareng duluan, ayo duluan kita bikin foto, video. Jadi memang kayak jalan-jalan aja sebetulnya. Kalau misalkan orang lihat hanya sekadar asik jalan-jalan ke Santolo, enggak, itu enggak jalan-jalan sebetulnya. Karena kelompok lain hanya melihat dari letak geografis dan lain-lain, tapi sedangkan aku memberikan sentuhan seni terhadap penelitian kita. Jadi entah itu dalam keamanan, kebersihan, tentang alamnya, bagaimana tetap terjaga cagar alamnya. Nah, kemudian kami ada tim yang mengerti pariwisata ini arahnya kemana, dan itu akan disalurkan dengan diberikan sajian indah dalam kesenian gitu. Kita buat paper itu udah jadi terakhir finish kita sebagai output.
dalam kegiatan Winter School kemarin, dan itu berjenjang gitu, tapi tiap tahunnya ganti-ganti gitu. Jadi cukup sampai sini, cuma mudah-mudahan dengan ini ada keberlanjutan. Itu katanya sih akan dicoba, tapi kami belum tahu, tapi ya aku harap itu akan terrealisasikan gitu. Nah kebetulan aku jadi panitia acara dalam dialog tari ke-12, jadi divisi, jadi koornya, dan aku mau aplikasikan cara mereka di Winter School itu untuk memberikan output. Nah, di situ aku mencoba mengaplikasikan yang tadinya hanya mengundang delegasi dan menampilkan karya, kemudian diskusi karya, tapi aku rasa kita karena ada sesi seminar dan workshop, aku harap dia bisa mengeksplor daerah Bandung karena isunya terkait lingkungan, dan aku harap dari diskusi itu mereka menghasilkan output terhadap lingkungan dengan tari itu. Seperti apa? Aku sedang mencoba itu di dialog tari sekarang. Tapi semoga itu terrealisasikan karena agak sulit untuk kembali ke ISMI Bandung dengan kesamaan kebiasaan dari teman-teman yang Winter School dengan kita yang di lingkup seni, khususnya di ISMI Bandung gitu. Teman-teman juga mungkin menemukan hal baru gitu dengan ide seperti ini, ya kita coba katanya gitu. Dan aku senang dengan antusias teman-teman juga ternyata masih mau gitu untuk mencoba atau mengeksplorasi yang bukan hanya di lingkup kampus gitu. Kita membawa delegasi dari Aceh, dari Padang Panjang, dan yang lain gitu, UPI, kemudian dari kitanya sendiri kita coba gitu. Apakah kita bisa dengan seni yang ke alam, ke lingkungan, tidak hanya lingkungan yang harus kita notice gitu. Gimana nih gitu, bisa nggak kira-kira gitu. Yang jelas sih kalau sekarang ketika sudah semakin hektik, itu yang paling aku rasakan percaya sama diri sendiri itu lebih dari cukup. Dan bertemu banyak orang, mungkin agak aneh ya, orang lain men-charge energi untuk diam sendiri di kamar, kos atau gimana. Tapi aku ketika sharing sama banyak orang, rasanya aku menjadi utuh kembali gitu. Ada temen gitu ya. Pernah kalau stres pernah. Aku untuk sekarang kemarin aku punya teman diskusi terdekat gitu, anak seni rupa, ya bisa dibilang pacarku lah waktu itu, jadi motivasi. Tapi kalau ibu udah nggak usah disebut lagi ya, kalau mamah mah udah pasti gitu. Ya aku merasa kadang orang yang kayak aku sendiri gitu yang udah dirasakan harus merasa sempurna di apapun itu, dan sedih ketika aku tidak menggapai hal itu sedikit lagi gitu, langsung murung dan merasa gagal. Bahkan aku punya pengalaman waktu kecil kalau lomba nggak juara satu aku nangis karena aku mendapat masukan itu dari teman-teman yang tadi aku bilang apa yang harus aku benahi, karena menurutku benar tuh menurut orang lain mungkin terlalu berlebihan gitu. Dan waktu itu aku ingat kata-kata dari Rehan Fauzi bilang sama aku, gak semua harus sempurna, dengan aku sudah berusaha maksimal itu juga udah pencapaian luar biasa gitu. Dengan aku sudah berusaha di dalamnya, apapun hasilnya ya gimana nanti gitu. Harus nerima, belajar nerima, dan itu jadi pegangan aku sekarang. Ternyata mencoba dan gagal itu tidak apa-apa. Itu kadang jadi hal tersulit untuk aku, kadang karena merasa selalu kurang, itu yang membuat aku. Orang lain percaya aku dan mengandalkan aku, tapi aku kadang bingung sebenarnya apa sih yang ada di dalam diri aku, dan hingga aku lagi gitu yang harus mencoba itu gitu. Kadang aku masih belum bisa menjawab, sadar gak sih aku punya apa gitu, karena aku merasa aku masih banyak kurangnya begitu. Ada kadang terpikir begitu. Aku lebih banyak orang yang mengandalkan, tapi aku harus mengandalkan siapa? Kalau misalkan aku nanya ke kalian, kalian tetap nanya ke aku gimana gitu. Dan hal itu aku pikirkan gimana caranya aku menemukan jawaban-jawaban dari teman-temanku yang merasa, oh kamu mah udah pasti bisa. Tapi kadang hal yang tidak aku bisa temukan tuh aku temukan dari teman-temanku dengan cara yang berbeda komunikasinya. Entah lewat candaan, entah seserius itu gitu aku ngobrol. Ini gimana? Ah jangan gitu deh kayaknya. Tapi kadang kalau dipikirkan gitu ketika di kos, iya ya kayaknya gitu. Dan yang membuat aku stres sebenarnya itu ketika aku merasa terlalu penuh emosiku untuk menolong banyak orang, mendengarkan orang cerita, orang berkeluh kesah, sedangkan aku pun udah penuh emosinya dan aku bingung harus gimana, ya nangis jatuhnya. Aku suka gak enak untuk bercerita sama orang lagi gitu Bu, karena aku pikir dengan bebanku sepertinya orang tidak perlu tahu itu seperti apa dan seberat apa. Itu kadang aku bingung itu adalah kekuranganku atau bukan, karena agak sulit untuk mencari rumah untuk benar-benar mengetahui aku itu siapa dan bagaimana, seperti apa gitu. Karena itu agak sedikit sulit juga gitu untuk aku.
selain ke mama gitu. Kan nggak mungkin dengan banyaknya beban ibu di rumah gitu, mama di rumah, terus aku harus cerita seperti ini secara detail yang seharusnya mamaku nggak akan ngerti juga gitu ketika aku cerita. Jadi kadang seperti itu udah penuh, aku luapinnya kemana ya gitu. Kadang suka menghilang sejenak untuk tidak merusak mood orang lain. Jadi aku berhenti dulu, aku udah full lagi baru aku kampus gitu. Alhamdulillahnya aku lebih gak ada yang condong salah satu gitu, suka keduanya karena salah satunya saling berkaitan. Ketika aku bisa berkarya untuk menghasilkan karya tari, tapi aku tidak tahu gagasan dan isinya untuk mengkaji dari mana, aku nggak bisa. Ya, ketika aku mengkaji, aku bisa menghasilkan sebuah karya gitu. Ketika aku meneliti sesuatu, dan tapi aku sekarang karena mengambil peminatan ke pengkajian, aku mendalami tentang ilmu-ilmunya dulu untuk mengkaji itu butuh apa saja gitu. Next action mungkin lebih membangun atau mencari relasi yang menurut kita tidak mungkin nih kalau relevansi dengan seni itu ada. Ya contoh seperti tadi sains, apa nih kira-kira sama geografis. Orang mungkin mikirnya gitu untuk orang-orang sains, tapi untuk kita orang seni sebenarnya ada kesinambungan hubungan antara wilayah dengan seni itu ada. Dan cara kita mengolah sesuatu menjadi yang berbeda pun itu sudah pasti bisa dinyatakan dan nyata gitu, bisa ada hasilnya. Dan kemarin sudah aku lakukan gitu, terasa ternyata nggak susah menggabungkan beberapa bidang ilmu dengan seni itu tidak sulit sebetulnya ketika satu sama lain memahami. Karena jika Gimba dan Rehan tidak memahami aku, mungkin tidak akan satu pemikiran ke sana gitu. Dengan judul hanya Dancing with Nature itu mungkin udah kebayang harusnya, alam sama seni nih sama tari gimana ya gitu. Mungkin pertanyaan orang ke sana gitu. Mungkin kalau sekarang persiapan TA lagi kakak tingkat ya Bu, untuk mencoba menghancurkan badan lagi, mengeksplorasi badan lagi bersama teman-teman. Itu yang jadi momen aku bangga di ISBI Bandung. Daripada teman-temanku kalau pulang gitu ke rumah, yang di kampusnya jam 9 tutup, terus mereka di kosan, di kafe ngetik. Nah, beda dengan aku bilang gitu. Aku di kampus masih belajar sama kakak tingkat aku, masih harus latihan ngolah badan aku, dan itu jadi kebanggaan aja gitu Bu. Aku beda dari teman-temanku yang lain gitu. Ternyata ketika diskusi sama teman-teman pun mereka mengapresiasi dan menganggap seni itu keren ya, keren banget gitu. Dan aku pikir teman-temanku juga harus menyadari itu, bahwa kita tuh akan jadi orang penting di kalangan masyarakat dan sangat dibutuhkan gitu. Di luar justru aku merasa aku belum bisa mengatakan aku sudah jadi apa-apa ketika bersama teman-temanku. Tapi dengan apa yang sudah aku peroleh sekarang, dengan mungkin daya intelektualku yang lebih daripada teman-temanku yang lain, keberanianku untuk berpendapat, untuk memberikan tanggapan ataupun saran dan lain sebagainya. Dan menurutku ketika adanya sentimental terhadap orang lain dengan aku melontarkan kritik ataupun saran, itu bukan jadi hal yang krusial bagiku gitu. Karena ketika sesuatu yang ingin kita dapatkan tanpa saran dan masukan orang lain, bahkan kritikan, tidak jadi apa-apa menurutku. Aku mempunyai itu, dan aku rasa hak kita berpendapat sih khususnya perlu pengakuan dari orang lain juga nggak perlu gitu. Tapi dengan kita menanggapi sesuatu, sepertinya itu dibutuhkan juga. Dan itu menjadi hal yang aku banggakan ketika aku bertemu teman baru gitu, relasi baru. Karena ketika aku bertemu dengan teman dan tidak mendapatkan apa-apa, sepertinya nggak aku deh gitu. Aku tanya dia gimana berproses kreatif, gimana dia mengeksplorasi, dia belajar, bahkan berbeda-beda. Dan itu yang membuat aku tidak merasa besar kepala ketika aku berada di luar lingkup ISBI Bandung. Makanya tadi ketika ibu bilang, kamu ngerasa nggak potensinya lebih daripada yang lain? Karena itu aku rasa masih banyak orang yang lebih daripada aku. Aku masih banyak belajar dan aku belum punya apa-apa. Ketika aku harus menyandingkan apa yang udah aku dapatkan gitu Bu. Karena jika aku merasa puas, kayaknya aku tidak akan menjadi salah satu yang lebih daripada ini. Aku sekarang ke Salmo Rugianto, kritik tari. Selain mengkritik, beliau tidak akan bisa mengkritik jika tidak memiliki banyak ilmu, tidak mengetahui apa itu tari gitu. Sedangkan aku yang semester 5 aja masih mencari nih, tari itu apa. Aku paham tapi aku tidak memaknai.
terkadang, karena ya ilmu yang aku dapatkan belum sebanyak beliau, dan ketika beliau mempunyai ilmu bisa seberani itu ya, keberanian itu ya yang dia punya, dan berkonsisten itu, konsistensi yang dia miliki ketika menjadi kritikus tari itu, wah. Dan belum ada menurutku yang seperti beliau yang apa adanya. Ya kalau misalnya mau dikritik ya begini, Dok. Kalau nggak mau ya udah nggak usah. Kebetulan kemarin ketika ketemu aku menjadi LO-nya waktu itu. Dia bilang, semoga kamu menjadi penerus saya gitu. Semoga kamu bisa meneruskan seni pertunjukan tari di Indonesia. IMARS di jurusan waktu itu bersama himpunan. Aku bangga sekali. Sebagai apa di situ? Ya, LO beliau. Ya. Aku ketika mengantarkan beliau terakhir ke hotel dan beliau mengatakan, semoga kamu bisa nerusin saya untuk memperjuangkan seni tari di Indonesia. Nangis itu begitu pulang. Langsung langsung ditepuk terus dikasih wejangan gitu. Berat ya Pak gitu. Bisa nggak ya? Langsung nangis. Oh iya ya, kalau Bapak nggak ada gimana gitu. Bagaimana dengan seni tari di Indonesia gitu. Karena kritik yang membangun itu diperlukan. Sehingga ya seni tari di Indonesia seperti inilah. Gitu. Dibutuhkan orang seperti beliau. Kenapa ya ke tari? Aku sebelumnya daftar ke Abdi Negara, Bu. Oh ya? Iya, aku daftar ke Abdi Negara. Aku daftar Polri waktu itu dan TNI Angkatan Laut. Aku daftar dapat beasiswa waktu itu. Tapi aku lebih bangga ketika aku berada di sini sekarang. Aku menjadi diriku sendiri gitu. Fun fact-nya, doa orang tua itu nyata. Waktu itu aku izin dan berusaha sekuat tenaga gitu, berusaha belajar psikotes, lari, binsik. Enggak, ketika mamaku bilang nanti juga ke ISBI Bandung. Betul. Setahun kemudian aku menjadi mahasiswa ISBI Bandung. Ada besok pada saat itu enggak. Karena sejatinya aku ketika daftar pun aku memegang potensi yang aku akan tunjukkan di sana terkait bidang tari saat itu. Tapi ya itu balik lagi, seni tidak selalu dipandang indah dimanapun terkadang. Ya aku lalui gitu sekarang. Tapi ketika aku ada di ISBI Bandung, aku berorganisasi, jalan sama teman-teman gitu, diskusi jalan terkait ilmunya juga iya. Dan hobiku juga berjalan gitu. Tadi makanya ketika seberat apapun aku enjoy aja gitu, Bu. Asoy gitu. Asoy aja. Iya, sejauh apapun aku melarikan diri dari seni, dari tari. Dari kecil udah ditari. Kata Bapak, udah makannya dari seni, hidupnya di seni, dibiayainnya sama seni, pasti ke seni lagi. Betul gitu. Dan sekarang aku merasakan hidup di seni itu ya begini gitu. Untuk saat ini kalau harus jujur, aku lebih ke itu, balik lagi ke ilmunya, Bu. Aku senang itu kalau aku dapat hal yang baru itu. Papaku orang tari. Dan tidak hanya papaku sebagai seniman di Subang gitu. Banyak yang tidak sesuai dengan apa yang mereka punya. Contoh ilmu ataupun dedikasi mereka terhadap seni untuk mengembangkan seni, mempertahankan, melestarikan, tapi pendapatannya tidak sesuai dengan apa yang harusnya diberikan. Ilmuku harus lebih tinggi dari papaku, dan kesuksesanku harus melebihi papaku. Seperti itu. Mungkin dengan aku begitu, setidaknya aku orang pertama yang menghargai papaku sebagai seniman. Aku dapat kutipan papaku ketika memberikan ceramah of the day waktu itu. Bilangnya begini. Betul, ke soal materi ya aku tidak bisa bohong kalau pasti tolak ukurnya ke materi gitu. Iya. Semua realistisnya ke materi. Tapi papa bilang begini, ibadah weh. Gitu, kuncinya itu ibadah weh. Ngajarkeun batur meh apal kanu seni teh kumaha, seni teh hirup ku papa gitu. Itu awalnya kayak apa sih gitu awalnya ketika aku sekarang jadi mahasiswa seni, iya juga ya gitu. Jadi mikirnya da amal we keun da bayaran gede mah belakangan gitu. Nuturkeun gitu. Dan itu teh jadi motivasi aku gitu kalau pulang. Ingat papa secapek-capeknya cari uang untuk aku ketika kuliah, terus ngajarin banyak murid untuk tari tradisi gitu. Ada sedihnya sih kadang-kadang gitu, Bu. Panas-panasan. Tapi siapa gitu, untuk siapa sih gini-gini capek ngapain? Kadang aku begitu, ngapain sih papa teh kesana kesini ngajar capek. Amal, itu amal papa we gitu. Kok seluas itu ya gitu.
hatinya kok seluas itu ya gitu. Sedang kita mikir makan apa, besok jadi apa, kayak gimana. Tapi papaku cukup, iya cukup ya namanya mamaku pasti ibu-ibu bawel ya gitu. Tapi jadi penghangat rumah gitu Bu kalau diskusi soal itu gitu. Kalau mamaku kan mikirnya capek-capek gitu, orang lain mah harganya sekian, papaku paling anti untuk menghargakan sesuatu gitu. Yang menurutku dengan misalkan ngasih harga ini mah 5.000, orang lain mah udah 15.000 gitu. Papaku pikirnya dengan 5.000 cukup meskipun ada label harga, tapi kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak relevan dengan harga segitu gitu. Tapi balik lagi karena dia bilangnya ya amal itu. Jadi yang aku terapkan sekarang ketika aku membantu banyak orang meskipun emosiku penuh, setidaknya ketika aku menolong orang yang sulit, sedang kesulitan gitu, aku akan ditolong orang lain ketika aku merasa sulit. Dan itu jadi obatnya sih Bu, yang jadi aku kuat sampai sekarang dengan hektik dan banyaknya ditimpa sana sini gitu. Jadi aku oke, kuat gitu. Ingat ke papa, ke mama. Ya gitu. Berbekas ya. Iya, berbekas sekali. Kalau misalkan kita nggak milih-milih orang, ya ini kayak gini Bu, kalau misalkan aku tidak diberi ruang untuk ke arah sini, aku tidak akan mengatakan itu ke orang lain. Cukup di dalam hati gitu. Tapi karena sekarang ada momennya, mungkin ini bisa didengar sama papaku nanti gitu. Udah jelas cara berpikir orang tua sekarang sama orang tua belajar pada saat itu beda. Maksudku sekarang nih kayak misalkan seumuran papaku, di kalangan kita yang pekerjaannya udah di zaman sekarang seperti ini, lingkungannya kayak ya dosen-dosen sekarang atau gimana, lebih terbuka dalam artian udah jauh banget gitu. Ketika aku ngobrol sama papaku sering bentrok gitu. Maksudnya bentrok tuh diskusi ketika kata papaku nggak bisa, ini harus gini, ya nggak bisa gitu. Aku berani mengatakan itu dengan argumenku gitu. Yang paling jelas di sana. Tapi yang sisi lainnya lebih ke pemahaman sih Pak. Pemahaman yang seharusnya gimana kadang lebih kelihatan oh iya ya betul harusnya mah kesini gitu. Tapi karena sudah seiring berjalannya waktu dan zaman ini beda gitu tafsiran pemaknaan dari tari itu sendiri menurut papaku harusnya kemana dengan banyaknya perkembangan novelty sekarang jadi agak melenceng gitu. Tapi kan tidak menutup kemungkinan juga itu hanya pendapat dan tidak bisa dibenar dan salahkan gitu. Itu sih serunya kalau sama papa untungnya. Dan fun fact-nya aku sama papa kadang nyebutnya nama, enggak papa kalau lagi ngobrol. Jadi ngerasanya sama teman gitu. Jadi makanya aku tidak terlalu merasakan perbedaan karena kayak sama teman aja lagi curhat gitu. Ya. Tapi kadang suka agak risih untuk pulang ketemu orang-orang yang di daerah rumah gitu, teman-teman papa, karena dandanku seperti ini agak tabu di sana. Rambut merah. Sebenarnya ini aku kayak begini itu juga menjadi salah satu usahaku untuk membranding diri dan berani beda dari yang lain, daripada teman-teman tariku yang lain gitu. Kayaknya kalau paling signifikan dari visual ya Bu. Bahkan aku kalau ke fakultas itu dibilangnya anak seni rupa atau enggak anak teater tadi yang Ibu bilang, bukan anak tari. Biasanya ngomong keras gini ini bukan anak tari, katanya gue teriak-teriak terus berani ya agak vokal gitu, agak berani nusuk dikit gitu jadi agak digini nih, bercanda. Iya gitu, mungkin itu yang jadi berbeda dengan style bajuku gitu. Hitam-hitam jarang sebetulnya. Kalau hitam kan biasanya kaosnya terus bawahnya rok lucu gitu, gimana aku agak kurang suka gitu. Dan aku merasa ini aku, bahkan aku ngitumin rambut atau udah digelap temen-temen bilang bukan Caca gitu, udah kesana. Jadi pas aku gini, nah ini baru. Bahkan lipstick pun, warna lipstick udah diperhatikan gitu. Kenapa nggak yang gelap-gelap lagi sekarang gitu, yang merah bold gitu, gimana? Karena ya tadi aku bebas berekspresi itu. Mungkin karena biasanya di rumah dipantau orang tua atau gimana gitu, dan ya sehari-hari biasa di rumah. Ketika di sini kan aku mau eksplor diriku lebih, aku bertahan hidup sendiri di sini. Jadi ketika aku merasa nyaman dengan ini, ya udah. Dan alhamdulillahnya mama papaku mensupport gitu. Jadi aku nggak pernah dengar yang negatif gitu ketika mereka belum mengenali siapa aku gitu. Jadi ya udah. Kalau kamu nganggapnya kayak anak nakal gitu mungkin ya, dengan rambut diwarnain, perempuan kamu rambutnya diwarnain gitu jelek gini. Ya udah, senyum aja aku. Kalau orang tanya, Cak kenapa bajunya warna hitam? Seringnya gitu warna-warna gelap, karena menurutku hitam itu gabungan dari semua warna dan aku ada di dalamnya gitu. Kalau yang kerasa sampai sekarang, alhamdulillahnya dosen-dosen perhatiannya ada sama aku gitu Bu. Paling cuma pegangan aja gitu untuk salah satunya kayak bilangnya terusin belajarnya, harus berani banyakin baca, paling gitu-gitu dulu aja. Tapi Salsa tahu arahnya
nanti kamu bakal kemana gitu, bakal nemu, bakal jadi orang gitu. Asal mau cari ilmu itu jangan bosan gitu. Secara keseluruhan aku simpulkan seperti itu gitu. Karena ketika aku diajari dosen-dosenku di kelas, ada terbersit di pikiranku kayak, jadi mereka tuh susah ternyata. Dengan apa yang mereka dapatkan, terus mereka sampaikan ke kita, yang kita baru dengar yang udah mereka buat sedemikian rupa agar kami mengerti, itu belum tentu bisa dipahami. Bagaimana dengan perjalanan hidup mereka yang menempuh hingga menjadi dosen sekarang gitu. Tanpa mereka memberikan pesan apapun, itu udah bermakna bagi aku. Udah aku simpulkan mereka adalah guru yang tidak akan aku lupakan. Tapi kan gak semua orang paham ke situ, Bu. Dengan cara aku berbicara seperti ini, dandanan aku, tampilan aku, mungkin orang mikirnya, belagu atau sombong tuh. Kamu belum kenal aku aja. Kayaknya aku minyaknya deh, Bu. Teman-temanku airnya. Aku ngerasa aku memang beda daripada teman-temanku yang lain. Aku minyaknya. Jadi kalau belum ada di sabunnya, orang-orang yang diem gitu, nanggepin doang gitu. Kalau misalkan aku rasa iya aku minyak ya, aku yang ngambang di atasnya, aku yang beda. Tidak tersiksa ya? Enggak. Karena aku yang berusaha untuk masuk ke mereka. Karena jika aku mengandalkan orang lain yang menjemput aku, sepertinya tidak. Belum tentu bisa gitu. Jadi kenapa tidak aku yang memberikan bola, tidak harus aku yang menjemput apa yang aku inginkan gitu. Aku yang ngasih ke mereka. Kan beda-beda ya, Bu, orang yang sampai kita tahu dia kayak gimana. Kalau kitanya diem nggak ngerti kadang. Jadi iya. Karena mereka melihat fun fact-nya, kalau lewat chat itu aku lebih sering VN kalau diskusi. Pakai emot. Karena mereka melihat typing teksnya itu kayak nada bicara aku langsung. Jadi pasti berantem. Bahkan aku bilang, guys, ini aku ngomongnya nadanya begini ya. Ini iya, supaya tafsirannya nggak salah. Takutnya kamu marah-marah aja, malah nggak marah gitu, ngomongnya emang begini gitu. Itu yang agak sulit dikendalikan karena hal yang nggak bisa kita kontrol terhadap tanggapan dan perasaan orang lain gitu. Jadi kalau sakit hati minta maaf. Dan yang aku pegang lagi dari orang tua, maju sedepan mungkin ketika kamu merasa benar, dan jangan mengeluarkan satu huruf atau satu kata pun dari mulut kamu kalau kamu ngerasa salah. Jadi aku menormalisasikan itu, siapapun yang ada di hadapanku ketika aku merasa benar dan alasannya logis dan sesuai realita, aku akan berani maju. Gitu. Siapapun di hadapanku aku akan berani berbicara gitu. Tapi ketika aku salah, jangan harap aku mengeluarkan kata yang lain sebelum kata maaf gitu. Itu kerasa sih, Bu. Maaf, terima kasih, tolong. Manusia kan bisa berubah, Bu, tapi tidak dengan sifatnya. Yang tadinya mungkin aku yang perfeksionis, ya aku bisa berubah, tapi itu perfeksionis bakal tetap ada. Setidaknya berkurang gitu. Berkurang seiring berjalannya waktu. Yang paling kerasa kalau sama-sama sebagai perfeksionis, itu baik lagi, Pak, bukan ke prosesnya, tapi langsung ke diri sendiri. Jadi kenapa ya tadi begitu, padahal aku tuh belajarnya udah gini gitu. Aku tuh udah berusaha segini, kok dapetnya segitu ya gitu. Jadi aku tidak melihat seberapa keras aku berusaha, jadi aku ngelihatnya ke hasil sebelumnya. Jadi aku udah keras nih, kok hasilnya segini ya. Tapi aku tidak menyalahkan kompetitor yang lain karena mereka punya potensinya masing-masing. Dan mungkin perspektif orang tim penilai gitu melihat temanku atau rekan kompetisiku lebih daripada aku, ya kenapa tidak gitu. Tapi kadang ada satu momen ketika aku ikut kompetisi dan yang menangnya aku rasa itu lebih gimana ya, aku mungkin lebih daripada dia merasa ketika dilihat saat penampilan atau seperti apa, ada marahnya sama diri sendiri, gak mau ngomong sama orangnya lebih dari seminggu di kamar gitu, marah, masih kayak gitu. Bahkan kalau UTS, UAS gitu, kalau tidak sesuai ekspektasi aku, agak ngeganggu ke yang lain. Agak ngebawa moodnya nggak, jadi ngerasa gak berhasil aja gitu, Pak. Jeleknya di situ ya sebetulnya. Kayak ngerasa harusnya nggak sebegitunya, harus kasihan sama diri sendiri. Nah, salahnya aku belum bisa di tahap memberi rasa kasih dan mengkasihani diri sendiri ke sana. Belum ke sana. Masih ya udah, selagi belum sakit, belum
gitu mah aku masih maju. Aku masih maju gitu. Kadang orang jengkelnya, udah tuh gak bisa, nggak usah dipaksain, kalau gak bisa tolak aja. Nah itu belum bisa. Aku lebih mengiyakan aku ngerasa belum cukup daripada aku gak bisa nolak. Karena kalau nolak bisa gitu, aku untuk mengungkapkan pendapat aja bisa, apalagi nolak gitu kalau aku gak sanggup. Tapi karena aku merasa aku sanggup akan hal itu, pasti aku lakukan gitu. Kalau misalkan kayak tadi jurinya misalkan nilai dia bagaimana, terus aku ngerasa lebih bagus aku dulu karena masih SD SMP gitu, masih bagus aku. Nah ada waktu itu kayak gitu. Kalau dari perspektif sana 1-2 kali ada ke sana. Tapi kalau untuk sekarang itu balik lagi karena aku udah mencari sendiri dan belajar sendiri, jadi aku rasanya kenapa cuma segini gitu. Jadinya ke sana. Ada insecure Pak kalau misalkan aku udah seberjuang itu gitu. Aku udah nyari sana sini, ketika aku ngobrol diskusi sama orang, jauh ya ternyata lebih tinggi lagi gitu. Aku ngejarnya gimana ya ini gitu, kadang gitu. Kadang teman-teman juga pada bingung dengan kegiatanku sekarang begini gitu, sepadat itu. Mereka bilang, "Cak, itu IPK masih bisa 4 gimana ceritanya gitu." Bahkan dosen juga gak masuk akal, Cak, seni bisa 4, teori dan praktiknya bisa 4 gitu. Aku juga alhamdulillahnya sih ke sana gitu, dan aku merasa bangga dengan diriku ngelihat ke sana gitu. Kalau ngebuka Edling itu atau siakan capaian nilai itu rata jadi 4. Aku rasa bangganya di situ aja gitu. Bukan jadi takabur jatuhnya, tapi itu adalah salah satu cara aku untuk berterima kasih sama diri sendiri gitu. Oh, ada hasilnya ternyata gitu. Mungkin aku bisa mencapai dan melanjutkan studi di luar, nggak di sini gitu. Itu sih yang paling pertama. Tapi yang paling lucunya sekarang, kalau dari papa kalau bercanda, coba IPK 4 bisa nggak jadi perwakilan mahasiswa wisuda buat ngomong di depan gitu, minimal gitu. Itu bercandanya begitu, tapi gitu agak jauh gitu. Tapi aku jadi lebih seneng meneliti sih karena udah di pengkajian ini gitu, mencari tahu gitu, daripada bereksplorasi dalam geraknya gitu. Aku lebih nyari tahu dulu nih maknanya sebelum kita cari dasarnya gitu, sebelum aku lanjut ke karya. Lagi senang aja gitu. Kalau masuk kelasnya semangat gitu, kayak aku dapat ini nih, dapat ini gitu. Hal-hal yang tadinya aku pikir tidak akan aku dapatkan dalam hidup aku gitu. Iya, kadang beberapa temen yang aku, misalnya lagi bareng sama aku coba untuk ke arah sana. Aku coba pancing temanku untuk mencoba mengungkapkan pendapatnya gitu. Tadi gimana sih? Kata kamu, ya kata aku dilanjut gitu Bu. Jadi diskusi yang tadi di kelas, kalau teman kelas itu dilanjut. Dan bahkan teman-teman organisasi juga kadang yang beda jurusan, aku tanya misalkan terkait entah itu semiotika, entah itu tentang kalau misalkan di seni rupa kurator, di aku dramaturgi, maksudnya jadi dramatur gitu. Di orang lain misalkan jadi sutradaranya. Nah itu gimana gitu. Kadang diajak diskusi karena aku tertarik ke mata kuliah itu tadi kalau balik lagi ke awal gitu. Jadi kadang kalau wacana nggak terjadi Bu gitu. Aku nggak dapat. Jadi makanya kalau misalkan lagi ngobrol, aku selip-selipin gitu. Oh iya, kalau dari kata orang lain ini begini, kalau kata aku begini gitu. Bahkan karena kita di seni juga tidak menutup kemungkinan berorganisasi itu tidak membantu. Membantu banget Bu. Aku jelas merasakan itu gitu. Jadi ketika diskusi ngebuka ruang sama teman-teman tuh udah enak aja gitu. Siapapun lawan bicaranya, oh iya ya udah gitu. Tinggal katakan yang menurut kamu ingin katakan, dan diam ketika kamu belum tahu apa yang ingin kamu katakan, udah cukup gitu. Kan bebas gitu ya Bu, maksudnya lingkupnya kalau misalnya berpendapat itu tadi balik lagi, kamu mau mengatakan dan menyatakan apapun itu dibebaskan gitu. Dan itu yang jadi semangat aku. Jujur mungkin itu sepele gitu ya Bu, tapi itu jadi bara aku gitu untuk ke kampus gitu, ketemu teman-teman. Karena kalau di kos kan diam, dan aku bukan orang yang sering scroll medsos gitu, agak kurang suka. Paling yang megang aktif Instagram masih aku pegang, tapi kalau untuk TikTok scroll gitu enggak. Bahkan aku baru masukin akunnya sekarang. Makanya kalau misalnya sama teman-teman, nggak masuk bercandaan ini mah, kamu soalnya nggak nonton gitu, kayak gitu. Kalau dibilang naif mah ada aja sih, orang pasti bilang kamu mana kayak masa sih semangat gitu. Ya kan orang nggak tahu aku gitu, aku yang ngerasain semangatnya gimana. Kalau kampus tuh semangat, terus ditambah aku senang karena aku berdandan kalau ke kampus. Iya. Iya, jadi aku mikir aku pakai baju apa, terus aku menunjukkan aku identitas aku tuh ke kampus gimana, terus aku ketemu teman-teman ngobrol, siap kesini disapa, itu Bu, itu tuh jadi semangat aku gitu, energi aku, wah ngobrol lagi tadi gimana gitu, oh gini gitu. Padahal mah kalau udah capek sama tugasnya mah capek sama gitu. Tapi semangat karena aku berpikirnya kalau misalkan aku tidak menyukai itu dan aku tidak merasakan nyaman di sana, aku susah nyerap ilmunya. Jadi kalau misalkan aku datang semangat, aku lihat mau nggak mau, aku senang gitu.
Jadi mata kuliah itu dimakan aja karena akunya nyaman, berusaha untuk nyaman, entah bagaimana cara dosennya menyampaikan ke aku sama teman-teman. Ketika aku menyukai dan mengikhlaskan untuk belajar, untuk menyerap ilmunya, itu kerasa gitu. Dan beda ketika aku sempat ada guru ataupun entah dosen yang sesekali aku nggak suka kalau gayanya begitu terlalu cepat, misalkan terlalu cepatnya sesingkat itu gitu kalau misalkan menjelaskan, kadang jadi ke akunya ngeganjel. Ini apa ya, jadi pertanyaan karena akhirnya gitu, dan itu yang jadi naikin mood aku lagi. Dan ketika aku bertanya, dosen yang menjelaskan itu, wah aku seneng banget itu. Maksudnya oh iya ya, semangat itu tuh dibutuhkan gitu. Secapek apapun kalau ikhlas sama seneng mah Bu, aku rasain jalan aja gitu. Meskipun sempat hancur gitu kalau di kosan, dia mau lihat atap kamar langsung nangis capek gitu. Karena aku nggak ngeluh kalau di kampus, karena aku kalau ke teman-teman aku nggak ngeluh gitu. Tapi pas di kosan baru kerasa capek ya seharian jalan-jalan gitu. Karena tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, bangun pagi lagi gitu. Hampir 2 bulan ini begitu siklusnya. Aku lagi mau coba yang mengapa menari sama nyoba estetika, tapi baru sehalaman awal-awal itu karena kegiatan hektiknya banyak, jadi 5 menit bisa megang buku juga aku udah syukur banget ya. Karena kan di majelis mahasiswa ini aku megang 16 ormawa berarti, dan itu setiap harinya pasti ada yang disampaikan ke aku dari anggota-anggota ormawa yang lain, dan itu jadi PR dan tanggung jawabku juga mengemban jabatan itu gitu. 1 tahun sampai Desember itu musyawarah besar. Di bulan Januari Februari itu aku memegang penanggung jawab pemilihan presiden BEM kampus. 1 relasi itu sama anak-anak jurusan lain yang mungkin tari di belakang, terus di depan mungkinnya di depan, terus yang FBM di film antrop itu di belakang, dan aku jadi tahu dalamnya seperti apa, habitnya kayak apa, cara mereka berbicara teh kayak apa gitu. Dan aku tahu itu gitu, dan merasakan itu. 1 soal relasi, terus ilmu juga, cara berorganisasi, apalagi teman-teman Rampes, teman-teman Himata, teman-teman Himaka yang lain gitu, semuanya. Dan akhirnya aku merasakan itu perbedaannya gitu, cara mereka berada di dalam suatu organisasi dan mengolah teman-teman dalam struktur itu seperti apa, itu kerasa. Terus yang ketiga, cara aku berkomunikasi itu, cara berkomunikasi, menyampaikan sesuatu ke mereka agar mereka bisa memahami apa yang aku maksud, dan aku memahami apa yang mereka inginkan gitu. Di situ dari 3 poin itu yang jadi insight baru untuk aku gitu. Cara komunikasi, cara aku memahami banyak orang, banyak manusia, terus yang satu lagi ya itu relasi tadi. Aku bisa berbagi sesuatu entah dalam segi apapun, dan aku merasakan ketika aku ada relasi itu aku tidak sulit untuk meminta tolong gitu, karena aku tidak bisa hidup sendiri gitu. Dan ketika aku sharing sama mereka dengan berbagai bidang, kan contohnya hal kecilnya di tari butuh teman-teman yang paham tentang lighting sebagai penunjang pertunjukan tari. Bahkan dari karyaku yang ke Belanda itu, 1 hari aku minta tolong sama teman-teman itu bisa. Aku telepon, oh iya Ca, ayo di mana gitu. Terutama sekarang, jangankan untuk nanti gitu ya Bu, kalau misalkan sukses gitu sampai ke luar negeri, bahkan sekarang dari S1 beres pun kayaknya aku pulang ke rumahku, ke Subang. Setidaknya lingkup terkecil dari lingkungan kabupatenku sendiri dulu aja. Setidaknya aku ingin mencoba agar Bapak dan Ibu di dinas yang berkaitan dengan kesenian agak sedikit membuka mata lagi. Karena contohnya ketika digembar-gemborkan terkait WBTB, Warisan Budaya Tak Benda, tapi realitanya tidak ada seni kemasan wisata, mana bukti perkenalan terhadap masyarakat, apa gunanya gitu. Kami menjadi mahasiswa yang katanya menjadi penerus bagi mereka dalam seni dan budaya, pelestarian seninya gitu. Apa ketika tidak ada jejak dan dukungan dari mereka untuk kami gitu. Mungkin sedikit menyadarkan ke sana. Ketika aku sudah mencukupi dengan bekal aku gitu. Aku malu, aku kalau misalkan sekarang aku berisik, terus ketika di sana aku bungkam gitu dengan diri aku sendiri. Gitu. Karena aku merasakan di MM sekarang begitu gitu. Gak mau sampai ketika di sana gimana, ke teman-teman gimana gitu. Karena kerasa sakitnya di bawah tuh nggak enak.
nongkrong, banyak ngobrol ya, kayak bahasa-bahasa atau kata-kata yang aku nggak ngerti. Itu yang jadi insight, lebih sering cepat diinget gitu daripada aku baca atau gimana. Itu harus berulang. Kadang aku sekarang ketika mencoba ke tahap buku-buku yang bahasanya agak lebih susah, nggak bisa sekali 2 kali. Makanya aku bilang tadi baru halaman awal juga udah syukur banget aku udah bisa megang, karena emang susah tamatnya gitu. Aku harus balik lagi gitu. Rehan sebetulnya sama Rehan. Tapi selama aku baru ngebuka Anak Seni Rupa banyak karena gerbangnya dari Rehan. Ketika aku ketemu Rehan, terus teman-temannya ternyata begitu, nah itu nyambung gitu. Satu momen Salsa bawa sahabat Salsa ngobrol. Nah pas ngobrol tuh dia mah diam, nggak masuk. Iya karena obrolannya udah agak beda gitu. Tapi kalau misalkan lebih nyaman lagi, aku nggak tergantung nyaman siapa sih Bu, asal ada aja dan obrolannya masuk, udah aku nganggap itu aku nyaman sama orang itu gitu. Jadi nggak sama si ini nih aku paling suka, nggak. Jadi beda-beda tempatnya. Kalau misalkan sama ini ceritanya soal apa, kalau ini sama apa gitu. Kalau diskusi mah sama siapa aja aku senang gitu. Makanya semangatnya gitu, kok ke kampusnya ketemu orang kan, disapa orang terus ngobrol. Nanti ketemu ngobrol beda orang lagi gitu, ngobrolin apa lagi. Bahkan misalnya gini Bu, Bapak di sini, Ibu di sana, aku sama Bapak ngomongin soal pertunjukan apa, nanti pas kesini aku ditanya organisasi. Makanya teman-teman kalau misalkan mau ke kantin aja atau kemana, sama, kayak langsung nyapa lagi gitu. Padahal mah iya, itu yang senangnya aku ngerasa lebih dari yang teman-teman yang lain gitu. Padahal seru loh punya teman banyak gitu. Kalau misalkan nyaman enggak mah, harusnya karena bawel jadi sama siapa aja juga, saya yang ngikutin gitu, nggak harus mereka yang ngikutin aku. Kalau yang ringan biasanya setelahnya atau sebelumnya. Iya, kebetulan aku nemuin teman-teman kayak gitu. Misalnya ngobrol sehari-hari tadi gimana di kampus gitu, di kelas cerita-cerita. Nah nanti tiba-tiba topiknya naik, tiba-tiba berkembang gitu. Entah kalau misalnya sekarang karena aku lagi di organisasinya lagi press banget, aku lebih ke organisasi sama kebijakan kampus. Jadi ke sana yang kerasa gitu, fasilitas atau apa gitu yang lebih kerasanya ke sana. Tapi kadang diskusi terkait pengalaman terus di-compare sama mereka, terus pasukan. Nah, itu juga kadang jadi berat gitu, jadi jauh pembahasannya, nanti baru bercanda lagi atau bercanda dulu nanti tiba-tiba serius gitu. Kayak gitu. Bahkan aku lebih cenderung banyak ngobrol sama cowok daripada perempuan. Laki-laki gitu lebih sering sama laki-laki. Lebih pakai logikanya kerasa gitu, nggak pakai perasaan kan kalau sama laki-laki ya. Jadi nggak pakai perasaannya, maksudnya ini mah kayaknya gini, jadi pendapatnya tuh yang sejalan kepikir sama mereka aja, dan itu yang ngebuat aku lebih jauh lagi daripada mereka kalau nanggepin ngobrol gitu. Karena teman-teman di tari perempuan semua, jadi kenapa aku baur sama seni rupa, sama teater, sama antropologi, sama karawitan, karena dominannya laki-laki. Jadi aku akrab aja gitu, biasa aja, karena aku nggak membatasi diri soal sharing itu, siapa-siapa aja, kenal nggak kenal aku sapa pasti. Aku senyum sama siapapun yang matanya eye contact sama aku, pasti aku ajak senyum. Mungkin enggak. Band juga sekarang, iya. Oh, iya? Aku vokalis band ya. Oh iya? Iya. Apa? Sama Midnight Blue, ada anak kampus juga, tapi dari luar juga. Dari visual, dari Instagram, dia lihat outfit aku di DM, karena tahu aku anak Gitsu, karena itu di kampus juga, sama Teh Mirna, Bu Mirna sekarang dosen karawitan. Nah nanya, ini anak Gitsu ya gitu, kalau jadi vokalis mau nggak, ditarik terus nyoba tag. Udah sekarang mau rilis single keempat sama kelima. Alternatif pop ya, nggak gimana, emang band kita nggak ngarah ke satu gitu, jadi biar macam-macam gitu motifnya si lagu-lagunya. Aku lebih, kalau artisnya aku suka Nadine Abizah, lagu-lagu yang lebih slow karena lebih nusuk gitu, dan kiasan kan dia kalau pakai lirik-liriknya. Nah aku lebih suka kayak gitu. Kalau misalkan sambil jalan gitu, sambil apa tuh ada di situ, aku masuk ke dunia lagunya gitu, kerasa. Nah sama Muftin tuh bareng, sering ketemu sama-sama bandnya Muftin. Tapi jam terbangnya duluan bandnya Muftin. Bahkan sekarang kalau misalkan acara gitu, Bu mau jadi panitia gak gitu, jadi buat manajemen gitu, produksi atau gimana, ayo gas gitu. Jadi aku nggak menutup aku di tari gitu, jadi ayo di musik, ayo ke teater, kemarin ngedukung yang TA, ayo gitu. Kemana aja gitu, dan seru juga ya, karena aku nggak ngelihat capeknya, aku nggak ingat kecapeknya, insight-nya itu yang aku dapet gitu. Udah bisa didengar di Spotify Bu, iya. Iya, Midnight Blue, nggak pakai spasi kalau ini. Kalau di
Subang, kalau dulu sebelum ke Bandung di aktivitas komunitas sosial aku, Ruang Peduli namanya. Kita sempat buat acara kayak pasar gratis untuk membantu teman-teman atau orang yang berkebutuhan seperti ekonomi ya, lebih tepatnya ke ekonomi gitu. Kita bantu gitu ke sana. Terus nanti ke panti-panti gitu. Cuma karena waktu itu aku singkat gabung dengan mereka tahun 2022, terus aku langsung ke Bandung tahun 2023, jadi agak singkat karena butuh progres dan butuh proses kan untuk ada acara itu gitu. Ngambil kayak misalkan bantuan dari teman-teman gitu yang kayak donasi atau gang dana atau seperti apa, kan itu butuh waktu yang panjang dan cari target yang pas gitu. Jadi itu sih, dan menarik juga gitu Bu, aku bisa merasakan ya itu yang tadi aku bilang ketika aku ketemu banyak teman-teman dan aktivitasnya beda-beda, itu yang buat aku memaknai hidup tuh di situ ternyata gitu. Oh masih banyak yang nggak berisik untuk bilang capek kayak aku gitu, yang ngeluh kayak aku gitu, gak seberisik aku aja gitu. Aku yang masih bisa gini aja masih terlalu berisik menurut aku gitu untuk mereka, dan aku merasakan itu meskipun 1 tahun. Dan teman-teman yang meluangkan waktu sampai hujan-hujanan, sampai mau jualan bareng-bareng, sampai mau itu ya demi satu sama lainnya kerasa gitu. Dan itu yang mungkin menurut orang tidak terlihat dan itu bisanya dirasakan aja gitu. Kalau dari aku sendiri sempat membaca quotes dan tapi aku lupa itu siapa, tapi sampai sekarang masih aku pegang, jangan melihat siapa yang berbicara namun dengarkan apa yang ia sampaikan.